Halo teman-teman Bastori Budaya Lokal Orang Maluku. Perkenalkan, nama saya Yermias Petrus Sitiori. Iya teman-teman, kali ini saya berada di salah satu institut yang bertugas untuk menjaga dan melindungi benda-benda bersejarah yang ada di Maluku. Iya, kalau bukan apa lagi, Museum Sualima. Museum Sualima adalah museum penting yang banyak memiliki informasi mengenai hal-hal terkait Maluku dan kekayaan alam serta budayanya. Museum ini berada di kawasan Taman Makmur, Desa Amahusu, Kecamatan Nusanue, Ambon, Maluku. Awalnya, Museum Sualima hanya menyimpan koleksi-koleksi budaya serta hal-hal yang berbau adat istiadat Maluku. Namun seiring berjalannya waktu, Museum Sualima memiliki 3 ruang pameran. Ruang pameran pertama adalah ruang pameran kelautan, di mana menampilkan keindahan Laut Maluku dan alat-alat transportasi yang digunakan dari zaman dulu sampai modern. Selain itu, ada juga beberapa rangka ikan paus, buaya, dan masih ada banyak jenis biota laut yang dipamerkan. Ruang pameran kedua merupakan ruang pameran busana pengantin Nusantara, di mana Museum Sualima memamerkan busana-busana pengantin yang ada di Indonesia dan secara khusus busana pengantin Maluku. Dan yang terakhir, ruang pameran ketiga disebut ruang pameran sejarah Maluku. Di sini tersimpan segala hal yang berkaitan dengan budaya Maluku. Misalnya, bangunan asli Maluku, pakaian adat, alat-alat pertanian, senjata khas, perlengkapan upacara, patung kayu, dan juga alat-alat masak. Nah, iya teman-teman, untuk benda-benda yang berada di belakang saya adalah benda-benda yang digunakan untuk alat masak, seperti sempe, gata-gata papeda. Nah, teman-teman, tahu tidak kalau papeda adalah makanan khas orang Maluku yang terbuat dari sagu? Nah, untuk proses pembuatan sagunya, kita bisa langsung di tempat pupuk sagunya. Nah, kita let's go. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di tempat pupuk sagu. Jadi, tempat ini bagaimana proses pembuatan dari pohon sagu sampai menjadi sagu. Hanya tempat. Untuk bisa digunakan sebagai bahan dasar papeda, rupanya ada proses yang panjang untuk mendapatkan pati sagu. Begini prosesnya. 1. Pemilihan pohon layak tebang. Proses pengolahan sagu ini dimulai dengan pemilihan pohon yang layak ditebang berdasarkan ukuran dan usia. Biasanya, sagu akan dimulai dipanen saat berusia 8 hingga 10 tahun dengan rata-rata tinggi 10-11 meter. Yang kedua, pembersihan dan pemotongan. Setelah ditebang, batang sagu dibersihkan dari pelepah daun maupun dari duri-durinya. Setelah itu dipotong-potong dengan ukuran lebih kurang 1 meter. Yang ketiga, menggolek. Tual-tual sagu ini kemudian dilubangi bagian atas dan bawahnya untuk mendorong tual sagu keluar dari kebun. Yang keempat, mengupas dan memarut tual. Tual-tual sagu ini kemudian dikupas kulitnya menggunakan sebilah kapak, dan setelah itu dipotong kembali menjadi 4 bagian sebelum dimasukkan ke dalam mesin parut. Yang kelima, pencucian sagu. Serbuk hasil parutan tadi langsung ditampung dalam sebuah bak yang biasanya terbuat dari beton. Bak ini dilengkapi dengan sebuah kipas untuk memutar air yang dimasukkan untuk mencuci sagu. Yang keenam, pembekuan. Air yang keluar dari pipa tadi sudah merupakan sagu yang cair. Kemudian ditampung dalam sebuah bak atau sering disebut dengan ube oleh masyarakat setempat. Setelah lebih kurang 2 minggu, air di dalam ube tadi
akan membeku dan menjadi sagu basah. Yang ketujuh dan yang terakhir teman-teman adalah proses pengeringan. Sagu basah tadi itu kemudian dikeringkan supaya menjadi tepung sagu. Proses pengeringan itu dapat dilakukan dengan menggunakan oven atau dijemur di bawah terik matahari. Dan setelah itu tepung sagu siap digunakan. Iya, oke teman-teman, itulah sekian dari vlog saya, mulai vlog dari museum sampai proses pembuatan sagu. Atas nama pribadi, saya mengucapkan undur diri.